guys, kembali lagi bersama kami di podcast Socialize. Kali ini bareng aku dan Topik dan kami kedatangan satu bintang tamu ya. Nah, orang biasa. Biasa. Ada Bang Ian di sini. Boleh perkenalan dulu Bang, penonton kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Radiansah. Saya adalah penggiat kopi di kota Sungai Putih sekarang. Bang Ian nih termasuk anak muda yang keren juga ya. Karena sekarang lagi sibuk apa nih Bang Ian? Sekarang lagi sibuk, biasalah kita kan buka-buka kedai, buka coffee shop. Ini pun sebenarnya kalau bisa dibilang tanpa disengaja dengan ide ambisi yang terkejut-kejut. Terkejut ya. Terkejut-kejut. Nah, sekarang kami lagi di coffee shopnya Bang Ian, owner dari Juda Coffee ya Bang? Iya, Juda Coffee. Boleh diceritain Bang, karena kan anak muda sekarang nih hobinya nongkrong ya Pek? Nongkrong gitu, ngopi ya. Ngopi. Kenapa sih awalnya tertarik untuk buka coffee shop? Oke, awal tertarik. Biar konteksnya penuh deh. Iya. Nah, konteks pertama itu kan pertama kali kita tuh nganggur pertama kali. Nganggur. Itu dari 2020 nganggur sampai 2021. Kebetulan waktu itu punya teman yang buka coffee shop juga. Nah, tertarik dong. Pertama nanya sama dia, gimana itu kopi, apa itu kopi. Dijelaskan sama dia, kopi itu gini bang, kopi itu gini. Nah, makin lama makin kesini, kebetulan juga kita lagi butuh pekerjaan kan. Lagi butuh kerja, menawarkan diri. Boleh nggak kayak semisal saya kerja di sini, jalan jadi waiters dulu. Nah, jadi beriring waktu makin lama jadilah seorang barista. Jadi seorang barista tahun 2021. Terus belajar tuh, ngulik-ngulik tentang kopi, belajar mau kayak manapun, sampai pada akhirnya 2023. Itu waktu itu butuh 2 tahun untuk seenggaknya mencukupi ilmu. Nama juga orang punya ambisi kan. Yeah. Tiap orang pasti kalau ada sesuatu, contoh kayak kita punya sebuah kalau di barista tuh kita pasti punya mimpi bakal punya coffee shop sendiri. Nah, waktu itu tuh alhamdulillahnya itu tuh sunset. Wah, bagi saya itu tuh waktu itu 2 tahun itu udah paling cepat tuh. Sebenarnya nggak nyangka 2 tahun itu bakal bisa buka coffee shop. Cuman karena adanya teman, adanya dana, dan kebetulan juga kami itu punya ambisi yang sama, terbentuk lagi coffee shop ini. Wah, sebelum kita lebih lanjut Bang, background abang sendiri selama kuliah itu apakah memang berhubungan dengan bisnis atau apa gitu? Atau enggak di luar Atau memang kota? di luar kota ya Pek ya? Di luar lingkaran. Jauh. Jauh. Jadi kita itu dulu kuliah, namanya itu kuliah di STPN. STPN itu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berbidang di pertanahan. Nah, itu tuh suatu instansi yang bisa dibilang bernaung ya, tapi bukan ikatan dinas, tapi dia bernaung dengan dinas. Nanti kita di sana tuh kuliah selama setahun dan mendapatkan gelar diploma 1. Nah, selama 1 tahun itu kita berkesinambungan dengan ya tanah lah. Contoh kalau teman-teman pengen tahu itu tuh nanti kita di agraria. Kementerian Agraria. Nah, selama saya kan kuliah itu tahun 2017. Tamat tahun 2016. Nah, selama 3 tahun kemudian itu tuh kerja di Kementerian Agraria Provinsi Riau. Oke. Nah, begitu. Itulah terbelakang jauh kan dari Jauh, tanah ke jauh, kopi. jauh. Tapi adalah kan agak-agak berikatan tanah kopi. Oke. Terus kenapa namanya Juda Coffee gitu Bang? Dari mana terinspirasi nama Juda? Nama Juda. Atau ada filosofinya Ada gitu? filosofi. Ada. Juda. Sebenarnya kita kan pengen sebuah nama itu yang bisa dibilang catchy atau bisa mudah diingat kan. Juda. Karena rata-rata orang coffee shop sekarang tuh namanya 4 huruf doang. 4 huruf. Ya, Juda. Terus kayak pokoknya yang gampang diingat lah, Juda, Komo, Pipi, pokoknya yang 4 kata. Nah, jadi kenapa Juda? Juda itu adalah dari kata-kata India. Filosofinya itu kita kan ingin connect sama orang atau ingin terhubung. ingin saling berbagi, sharing. Jadi Juda itu artinya itu terhubung.
kita tuh terhubung biar bisa ya kayak sekarang kita kan terhubung nih. Jadi kita hubung satu sama lain di Hubung coffee shop satu sama ini. lain. Nah itu filosofi dari Yuda. Jadi kan sekarang banyak nih bang orang-orang anak-anak muda ya, bagi masuk saya mungkin ya, saya pribadi juga suka gitu ngopi. Gitu. Sebenarnya ngopi ini emang udah jadi lifestyle sendiri atau memang ada manfaat lain gitu bang, atau memang sekedar udah gaya-gayaan aja gitu. Oh kalau untuk nah itulah salah sekarang kita meluruskan dikit nih. Kopi itu sebenarnya bukan sekedar kita tuh nongkrong doang sebenarnya ya. Kopi itu banyak manfaat. Contoh kan kalau kita ambil dari tradisi atau budaya Indonesia terutama nih, kopi itu terkenal pada saat tahun 80-an yang dimana orang itu mulai ronda. Dan pada 80-an itu kan orang kebanyakan maling nih. Nah, dibikinlah pos kamling, orang ronda sampai tengah malam. Jadi pada waktu itu tuh orang itu tuh butuh tenaga atau energi biar matanya melek. Nah, kebetulan kopi ini adalah salah satu komoditas yang sangat gimana ya? Sangat memumpuni atau sangat ada pada saat itu. Nah, timbullah kopi tubruk yang sangat terkenal pada waktu itu. Kopi kalau orang Minang namanya kopi skare. Oh iya, kopi skare. Nah, kopi skare. Nah, dari sana tuh mulailah timbul tradisi di mana kita itu Indonesia kopi malam. Tapi kalau kita dibahas dengan dunia luar atau dunia orang barat itu beda lagi tuh. Ya. Beda. Kalau orang tuh kopinya kopi pagi. Tapi karena memang kita udah kultural dan budaya dari dulu udah kopi malam. Nah, sampai sekarang itu tuh kopi itu identik dengan kita itu nongkrong tadi. Nah, tapi kalau untuk manfaat kopi itu sendiri banyak sih. Kayak kita butuh dapat energi, terus kita lebih fresh otak bisa dibilang. Kan kita kan dapat kafein dan dapat energi yang melonjak tiba-tiba. Cuman kalau misal kita tambah dengan efek bahan-bahan yang lain, contoh kayak gula atau bahan-bahan pengawet kayak kopi-kopi instan, itu ada efek sampingnya. Itu maka orang sekarang tuh kebanyakan kayak GERD atau asam lambung, atau tiba-tiba sejam dia dapat energi tiba-tiba ngantuk. Nah itu efeknya itu. Kalau kita minum kopi pure, kopi hitam doang kayak kopi tubruk yang diminum kayak orang dulu, itu kita dapat full potensi dari manfaat-manfaat tersebut. Jadi untuk penikmat kopi nih bang, jadi abang lebih menyarankan untuk memang minum kopinya yang tanpa gula gitu, atau manual brew lah ya. Manual brew istilahnya. Oke. Jadi, tapi ada nih bang yang kayak abang bilang tadi, ada orang-orang yang kayak topik nih misalnya, nggak terbiasa untuk ngopi ya Bek. Jadi kalau tiap kopi apa efeknya Bek? Pertama kayak Salam bung. Fun fact. Kita salam bung nggak? Kita dulu pertama ngopi tuh sama bung. Nggak bisa mabuk. Nggak bisa lah. Efek sampingnya setelah minum kopi paling lama 1 jam udah mulai kerasa. Tapi ada alternatif untuk orang yang nggak bisa ngopi itu ada. Alternatif itu kita ngeteh. Nah, ngeteh tuh salah satu caffeine producer yang bagus juga. Cuman tergantung selera sih sebenarnya. Kalau teh itu kan lebih kayak kita pelat rasanya di mulut. Kering. Padahal ya agak aneh juga lah. Kan biasanya lebih ke, tapi kan karakternya lebih ke anak muda yang aktif, yang hobi olahraga. Ya banyak yang nyaranin, coba ngopi jadi pre-workout gitu biar lebih berenergi. Tapi Americano tuh boleh sih. Ya bagus. Dia berenergi, tapi ya memang nggak bisa ya, tapi ya nggak apa-apa. Teh masih oke kok. Dan di kopi-kopi shop sekarang mungkin juga ya, itu malah lakunya di anak-anak muda itu kopi susu. Kopi susu yang manis gitu. Nah, jadi kalau kita kebanyakan nih misalnya mengonsumsi kopi susu atau kopi yang memang, kalau kopi susu itu agak nggak balance ya bang, maksudnya kopi sama gula ya. Apa sih efek sampingnya untuk kita? Biasanya diabetes ya. Itu udah pasti tuh gula. Terus ada yang namanya kan apa namanya? Kalau nggak suka susu nih? Nggak suka susu? Lactose intolerant. Nah, itu biasanya kan ada tuh orang yang lactose intolerant tuh kopi susu nggak cocok. Efek sampingnya itu. Tapi kalau efek samping yang nyata untuk jangka panjang, terutama kalau ada kayak contoh es kopi susu gula aren. Iya. Nah, es kopi susu gula aren kan gula arennya kalau
gula aren murni nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, nggak terlalu berefek. Tapi kalau gula aren yang udah pengawet, ada gula fruktosanya, itu lama-lama kita tuh ngarahnya ke perut sama ke gigi. Jadi Gigi nguning, perut mungkin lebih sensitif tentang kayak contoh cabai, itu lebih sensitif tuh efek sampingnya. Kalau susu emang dari genetika, orang yang nggak suka, contoh kayak tadi laktos intoleran kan memang dari genetik sendiri. Itu kayak si topik tadi asam lambung. asam lambung, nah itu susah. Jadi teman-teman yang hobi ngopi disaranin nih sama owner coffee shopnya langsung tuh minum yang kopi biasa itu americano emang. Americano. Kalau iya seenggaknya nggak suka juga kopi-kopi biasanya, latte udah, kopi susu udah. Kopinya kopi fresh milk, susunya susu fresh milk ya tuh ya. Nah, itu bagus tuh. Oke. Nah, terus ini Aji juga pernah ini bang, jadi barista. Gimana? Di Pekanbaru. Beberapa kali lah bantu-bantu di coffee shop. Nah, menjadi mirisnya sekarang memang tempat-tempat coffee shop itu ya banyak kan memang nongkrong gitu, main game atau main koa gitu. Ya, koa, main dom gitu. Nah, sebenarnya kalau kita balik ke sejarahnya di Eropa itu coffee shop malah jadi tempat orang-orang untuk berkumpul bahas ilmu pengetahuan gitu. Pertama kali di Inggris, di London itu malah jadi tempat ilmu pengetahuan. Nah, abang sendiri gitu sebagai anak muda yang juga aware terhadap ilmu pengetahuan, ada nggak keinginan untuk buat Juda ini seperti itu juga gitu? Sangat malahan. Kita kan kebanyakan kalau condong stereotip coffee shop di Indonesia ini kan tempat nongkrong. Ya. Tapi alhamdulillahnya udah ada beberapa coffee shop yang udah menerapkan kayak working space atau memang contoh tempat kreatif itu udah ada. Tapi kebanyakan mayoritasnya sekarang memang masih tempat nongkrong. Dan miris jatuhnya kalau kita bayangin coffee shop itu cuma sekedar kita nongkrong pesen satu berjam-jam. Nggak ada kayak pembahasan kayak contoh kita berbagi ilmu atau brainstorming. Sayang aja rasanya gitu kan. Kenapa? Dan mungkin ya faktor yang lain itu orang tuh lebih suka brainstorming atau bahas sesuatu tuh di tempat yang memang kayak rumah kawan. Oh iya. Nah, jadi belum masuk budaya di mana coffee shop itu adalah suatu fasilitas kita tuh berbagi ilmu, masih belum masuk. Masih belum banyak yang tahu juga. Karena emang stereotipnya orang di sini tuh Indonesia itu identik dengan nongkrong. Sangat-sangat identik. Karena kalau dulu jadi mahasiswa ya, kebetulan anak organisasi juga. Kalau dulu tuh kalau lagi mau brainstorming atau rapat gitu, ayo dong di sekre gitu, di sekre atau di rumah teman gitu. Kalau udah habis rapat, lah santai-santai main Mobile Legends gitu. Malah di coffee shop. Iya, itu. Sayang kebalik ya, karena kayaknya lebih enak kalau kita nyantai gitu sambil minum kopi gitu ya. Rasanya bakalan lebih enjoy. Iya, dan ini lebih kebuka juga pikirannya. Terus apa sih yang pengen abang buat nih? Mungkin ada nggak tergambar? Oh Juda ini kayaknya pengen buat konsep kayak gini lah untuk anak-anak muda gitu terutama. Sebenarnya udah pernah terlaksanakan ya, tapi tidak konsisten karena kurangnya peminat. Dulu ini Juda Coffee Shop ini adalah suatu coffee shop yang sangat menerapkan metode slow bar. Slow bar. Gimana tuh? Nah, slow bar itu apa guys? Slow bar itu kita itu hanya menyediakan kopi manual brew. Contohnya kayak V60, Siphon, Vietnam Drip. Itu kan kopi-kopi yang memang butuh teknisi dari slow bar tersebut. Tapi dengan adanya implementasi kalau kita saling sambil bercerita. Nah, sambil bercerita kalau kita ngobrol itu. Jadi kita sebagai beban bagi seorang barista itu kita harus bisa memahami kopi itu apa. Kita harus bisa menjelaskan, menjabarkan kopi itu dari mana, rasanya gimana, kita bikin kopi itu pakai metode apa. Seru, cuman melihat beberapa orang yang tidak tertarik itu sedih aja rasanya. Jadi gak terlalu jalan gitu. Oke. Nah, kan sekarang ada banyak nih jenis kopi. Jenis kopi kayak bagi orang-orang awam itu kayak sama aja gitu semuanya, apalagi yang manual brew. Mungkin
apa sih bedanya kayak menu satu dengan menu lain? Kayak americano sama long shoot itu kan hampir sama tuh. Ya, bentuknya, Warnanya. Oh, ini kayak kalau pesan long shoot misalnya. Ini kayak americano nih, nggak ada bedanya gitu. Sebenarnya apa sih bedanya gitu? Kalau beda americano sama long shoot, nah bisa juga dibilang long black lah ya. Iya, long black boleh. Kalau americano itu tuh kita ambil sejarah dulu ya. Americano itu sejarah itu perang dunia 2 dulu. Kan orang Italia kan udah sangat suka sama espresso. Iya, espresso. Nah, jadi orang Amerika tuh perasa lidah itu nggak bisa nerima yang espresso terlalu kuat gitu. Oke. Nah, jadi orang ini butuh suatu energi instan. Jadi muncullah ide, saya lupa juga orang namanya siapa, tapi itu pada saat terjadi perang dunia 2, yang dimana waktu itu seorang orang apa namanya prajurit Amerika. Mereka itu nyampurin satu shoot espresso sama air. Nah, muncullah namanya americano dan mulai tenar pada tahun 1960-an waktu itu. Orang butuh kopi instan, energi instan, bikin pagi shot espresso, masukin air. Mau panas mau dingin boleh. Nah, kalau long black itu emang dari Itali. Dia ngambilnya dari Lungo. Lungo, tembakan apa namanya? Espresso tapi dipanjangin. Oh. Nah, itu long black namanya. Jadi orang waktu itu tuh butuh kopi yang lebih strong. Tapi dalam banyak ya. Dalam volume yang banyak. Nah, jadi yang dimana rata-rata espresso itu kan 1:2 dengan yield 36 kalau pakai 18 kan. Terus waktu seduhnya itu 27 detik lah. Nah, kalau Lungo ini biasanya 1:5 sampai 1:6. Makanya dibikin long shot tadi. Long black. Nah, itu beda americano sama long shot atau long black tadi. Nah, terus sekarang ya Bang, anak-anak muda itu kalau duduk di coffee shop ya Bang, identik dengan ketidakproduktifan gitu. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kayak banyak nih kalau di tempat kami di Pekanbaru itu Bang, anak-anak muda mahasiswa ini nongkrong sampai jam-jam 2 sampai jam 3 gitu. Terus paginya telat kuliah misalnya, atau paginya bangun sampai tidur sampai sore gitu. Nah, Abang sendiri nih sebagai pemilik kopi shop, apakah memang seperti itu budaya yang ingin dibangun kopi shop, atau Abang sendiri sebagai pribadi ini udah menerapkan oh gini loh, walaupun kita ngopi, walaupun kita nongkrong, harusnya kita kehidupan kita tetap harus produktif gitu. Mau, sangat mau. Cuman karena udah habit atau kebiasaan, jadi payah kita ubah. Karena emang kalau dari sananya, dari akarnya emang dari diri sendiri. Tapi seenggaknya untuk coffee shop sendiri pribadi ya, kita udah nerapin kalau jam 12 itu udah out, udah tutup. Nah, jadi seenggaknya orang tuh nggak terlalu nggak terlalu berpatokan nunggu kita. Jadi jam 12 itu udah close, jadi orang tuh bebas sih, silakan. Jadi nggak ada aturan ketat juga. Kalau Abang sendiri kan juga harus buka juda gitu, ngopi juga gitu. Gimana sih membangun kebiasaan produktif dari Abang sendiri? Itu dijadwalin. Iya. Terus itu dijadwalin, dicatat, di semuanya dibikin schedule. Kita ya sesimpel-simpelnya itu kita ngerencanain kita besok mau ngapain aja. Nah, kita bikin kayak contoh jam 7 pagi ngapain, dicatat. Terus sampai jam berapa catat terus, jam 10 sekitar. Nah, kalau itu tahu kalau untuk apa kan itu jam 7 sampai jam 9 tuh kan olahraga misal. Terus jam 9 siap-siap kayak mandi, makan sarapan, terus jam 10 buka kedai. Nah, jam 10 itu tuh ya udah sampai jam berapa lagi nanti, jam 11 jam 10 lagi baru misal persiapan kedai atau mau beli bahan ini. Pokoknya kita harus menjadwalkan. Produktivitas itu disiplin aja dulu. Kita harus disiplin. Oke. Nah, udah berapa? Oh, terbalik lagi jamnya. Oke. Mungkin terakhir nih Bang, pesan untuk anak-anak muda yang memang hobi nongkrong dan ya hobi untuk ngopi duduk di coffee shop gitu. Apa nih pesannya dari Abang dulu? Pesan mungkin ya gak apa-apa sekali nongkrong gak apa-apa, tapi seenggaknya misal kalau nongkrong nih main dom, main apapun itulah, ML ini kalau bisa jangan monoton di situ aja. Kalian bisa buka contoh turnamen
terus kalian bisa bikin kayak komunitas kalian sendiri. Nah, selain itu menguntungkan coffee shop, itu kan menguntungkan bagi kalian juga tuh. Iya. Jadi teman-teman semua janganlah kita monoton di satu Kegiatan. produk ya, kegiatan aja. Kayak contoh kita cuma main ML cuma sekedar fun doang, kita main Dominic fun doang, main koa aja tuh jangan. Iya. Main koa fun doang. Seenggaknya kita bisa berkompetisi secara lebih sehat. Iya. Ya itu buka turnamen. Atau kita saling bikin batasan juga lah untuk diri sendiri, kalau maksimal kita main game itu berapa jam, atau bikin kegiatan dom itu berapa jam. Nggak usah sampai berlarut-larut malam gitu. Itu jujur nggak sehat untuk kesehatan. Serius. Untungnya intinya tetap produktif aja ya. Tetap produktif. Sayang aja rasanya kalau ini udah bayar nih kita coffee shop gitu, cuma untuk main gitu. Yang bisa untuk misalnya diskusi gitu. Habis main dom, capek, kalau mati terus. Kawan mati lama. Bisa diskusi gitu. Mungkin itu ya teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci bisa berkunjung ya ke kita. Lokasinya Bang, tepatnya di mana? Lokasi kita di Desa Gede RT 8, Jalan Profesor Yamin nomor 72, dekat gang SMA 1 atas Loket Ayu. Nah, Muko Gudang Sabzibar baru. Mari, ayo mau datang nongkrong bebas tentang kopi boleh. Boleh. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Juda Kopi boleh banget di sini ya teman-teman. Mungkin itu aja Epek untuk hari ini. Kita bakal juga ada podcast selanjutnya dari Socialize dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ditunggu aja ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja dari kami. See you teman-teman.